Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang benchmarking. Kami beranggotakan saya sendiri Arianto Putra Dwi 191117368, Bagus Maulana Nasrul Ihsani 191117365, Hidayatullah 191117357, Iqbal Afif Firmansyah 191177330, Muhammad Ridwan 191117260, Rizky Hanif Abdurrahman 19919117261. Benchmarking adalah suatu proses yang biasa digunakan dalam manajemen atau umumnya manajemen strategis, di mana suatu unit, bagian ataupun organisasi mengukur dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan serupa baik secara internal maupun eksternal. Peranan manajemen dalam benchmarking: komitmen terhadap perubahan, pendanaan, sumber daya manusia, pengungkapan, dan keterlibatan. Kategori pendekatan dalam benchmarking. Yang pertama, riset in-house. Cara ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap informasi dalam perusahaan sendiri maupun informasi yang ada di publik. Yang kedua, pertukaran langsung. Pertukaran informasi secara langsung ini dilakukan melalui kuesioner, survei melalui telepon. Yang ketiga, riset pihak ketiga. Cara ini ditempuh dengan jalan membiayai kegiatan benchmarking yang akan dilakukan oleh perusahaan surveyor. Yang keempat, kunjungan langsung. Cara terakhir ini dilakukan dengan melakukan kunjungan ke lokasi mitra benchmarking. Prasyarat benchmarking. Yang pertama, kemauan dan komitmen. Tanpa adanya kemauan dan komitmen terhadap benchmarking, maka organisasi tidak dapat maju. Kedua, keterkaitan tujuan strategik. Tujuan benchmarking harus dikaitkan dengan tujuan strategik perusahaan, serta memberikan pedoman spesifik dan fokus pada setiap usaha yang dilakukan. Ketiga, tujuan untuk menjadi terbaik, bukan hanya untuk perbaikan. Perbaikan bertahap merupakan suatu upaya yang baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Keempat, keterbukaan terhadap ide-ide. Inti dari benchmarking adalah menyerap dan mengadaptasi hasil kerja dan ide pihak lain. Kelima, pemahaman terhadap proses, produk, dan jasa yang ada. Sudah menjadi keharusan bagi suatu organisasi untuk memahami proses, produk, jasa, dan praktiknya secara keseluruhan. Keenam, proses yang terdokumentasi. Pemahaman terhadap proses saja tidak cukup, tetapi proses-proses tersebut harus didokumentasikan. Ketujuh, keterampilan analisis proses. Perusahaan membutuhkan orang yang memiliki keterampilan dalam menggolongkan dan mendokumentasikan proses. Terakhir adalah keterampilan riset, komunikasi, dan pembentukan tim. Keterampilan tambahan juga dibutuhkan, seperti keterampilan riset, komunikasi, dan pembentukan tim. Hambatan terhadap kesuksesan benchmarking. Yang pertama, fokus internal. Kedua, tujuan benchmarking terlalu luas. Ketiga, schedule yang tidak realistis. Keempat, komposisi tim yang kurang tepat. Kelima, penekanan yang tidak tepat. Ketujuh, kekurangan terhadap mitra. Yang terakhir, dukungan manajemen puncak yang terbatas. Hambatan terhadap kesuksesan benchmarking. Yang pertama, fokus internal. Tujuan benchmarking terlalu luas, skedul yang tidak realitas, komposisi tim yang kurang tepat, penekanan yang tidak tepat, kekurangan pekaan terhadap mitra, dukungan manajemen puncak yang terbatas. Jenis-jenis benchmarking.
Benchmarking internal dilakukan dengan membandingkan operasi suatu bagian dengan bagian internal lainnya dalam satu organisasi. Benchmarking kompetitif dilakukan dengan mengadakan perbandingan dengan berbagai pesaing produk kinerja. Benchmarking fungsional diadakan perbandingan fungsi atau proses dari perusahaan-perusahaan yang berada di berbagai industri. Benchmarking generik, perbandingan pada proses bisnis fundamental yang cenderung sama di setiap industri pelayanan pengembangan strategis. Metode benchmarking, identifikasi problem apa yang hendak dijadikan subjek, proses, fungsi, output, dan lain-lain. Identifikasi industri, organisasi, lembaga yang memiliki aktivitas usaha serupa. Identifikasi industri yang menjadi pemimpin leader di bidang usaha serupa. Lakukan survei pada industri untuk pengukuran dan praktek yang dilakukan. Implementasikan praktek bisnis yang baru dan sudah diperbaiki prosesnya. Ciri-ciri benchmarking. Yang pertama, melihat pada proses. Yang kedua, peneliti membagi hasil untuk manfaat bersama. Yang ketiga, dapat tidak kompetitif. Yang keempat, membagi informasi. Yang kelima, kemitraan. Yang keenam, kerjasama. Yang ketujuh, dipergunakan untuk mencapai tujuan perbaikan. Yang kedelapan, tujuan berupa pengetahuan proses. Yang terakhir, fokus pada kebutuhan pelanggan. Faktor pengembangan keterampilan dalam benchmarking. Yang pertama, pengetahuan terutama yang berkenaan dengan aspek proses dan praktik suatu pekerjaan. Selanjutnya, situasi, yaitu peluang bagi setiap orang untuk menerapkan pengetahuannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Lanjut, motivasi, misalnya melalui berbagai bentuk dorongan dan reward yang dapat memotivasi setiap orang dalam organisasi untuk terus belajar. Yang terakhir, kemauan setiap individu untuk mengembangkan pengetahuannya. Hal yang penting berkaitan dengan peranan manajemen dalam benchmarking. Yang pertama, agar benchmarking dapat produktif, manajemen harus memiliki komitmen yang tinggi dengan perubahan. Yang selanjutnya, manajemen harus menyediakan dana yang dibutuhkan. Manajemen harus mengalokasikan sumber daya manusia yang tepat. Informasi yang dapat diungkapkan kepada mitra benchmarking hanya dapat disiapkan dan ditentukan pihak manajemen. Dan yang terakhir, manajer puncak harus terlibat secara langsung dalam kegiatan benchmarking. Oke, demikian penjelasan dari kelompok 6. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan kita diskusikan. Terima kasih banyak. Apabila banyak kesalahan kami dari kelompok 6, banyak minta maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.